Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang surat Paulus ke jemaat di Efesus. Bagaimana Paulus kembali mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka tetap hidup dalam terang Kristus. Dan tema firman Tuhan yang hari ini kita renungkan adalah berjalan sesuai terang Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana hidup kita dapat berjalan sesuai dengan terang Kristus. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagai orang yang telah hidup dalam Kristus, sebagai orang yang telah hidup dalam terang itu, seharusnya lah hidup orang-orang ada di jemaat Efesus hidup sesuai dengan terang itu. Demikian dengan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang itu, sepatutnya lah hidup kita juga hidup berjalan sesuai dengan terang Kristus. Seperti apakah terang Kristus yang dimaksud dalam hidup kita, yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang boleh disampaikan Rasul Paulus pada hari ini kepada jemaat di Efesus, bahkan kepada kita saat ini. Di ayat yang ke-15 dikatakan jelas bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dikatakan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam terang Kristus, kita harus memperhatikan hidup kita secara saksama bagaimana cara kita hidup. Bagaimanakah cara kita hidup? Paulus berkata bahwa janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan sebagai orang-orang yang hidup dalam terang itu, janganlah kita hidup seperti orang bebal yang tidak mau mendengar akan nasihat ketika kita sudah mengetahui bahwa telah kegelapan, namun kita tidak melakukan kegelapan itu. Kita adalah orang-orang bebal. Namun yang dimaksud Paulus sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang itu,
marilah kita hidup sesuai dengan terang itu. Ketika kita telah mengetahui bahwa itu adalah kegelapan, mari kita mengubah haluan hidup kita. Kita dalam terang itu, mengubah terang itu, sebagaimana firman Tuhan semalam kita renungkan. Kegelapan itu kita ubah menjadi terang sehingga nampak dan boleh dilihat banyak orang, menjadi satu terang di dalam Kristus Yesus. Demikian dengan kehidupan kita. Bukan berarti kita yang dahulu dalam kegelapan, tetap dalam kegelapan. Namun ketika kita dahulu dalam kegelapan, telah ditebus oleh Kristus dalam terang yang sesungguhnya, yaitu dalam terang di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita harus bersinar dan memancarkan terang itu, dan membuat kegelapan itu semakin nampak dan berubah menjadi terang di dalam Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam hidup kita saat ini, bahwa hidup kita yang telah hidup dalam Kristus dituntut untuk boleh tetap hidup secara arif, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah, hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebagai orang-orang yang telah hidup dalam Kristus, sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang Kristus, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk boleh memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Mungkin dahulu ketika kita dalam kegelapan itu, kita memakai waktu kita untuk berpoya-poya, kita memakai waktu kita untuk kepentingan kita sendiri. Namun saatnya ketika kita dalam Kristus, kita diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk boleh mempergunakan waktu kita sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan waktu kita terpakai hanya untuk hal sia-sia. Namun mari kita berikan waktu kita, kesempatan yang ada kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Inilah cara hidup yang boleh diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang, kita harus menjadi orang yang arif, bijak dalam memakai waktu untuk memuliakan Tuhan Allah. Dan selanjutnya ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang Kristus, yang telah mengetahui apa yang telah diperintahkan Tuhan, apa yang diingini Tuhan yang boleh kita lakukan dalam hidup kita, marilah kita lakukan. Kita sebagai orang yang telah berhikmat di hadapan Tuhan, jangan lagi seperti orang bodoh yang tidak bisa menilai mana yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Namun sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tegas dikatakan bahwa orang-orang yang telah hidup dalam terang Kristus adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kemauan sendiri yang mau sesuka hati melakukan apapun yang membuat Tuhan murka dalam hidup kita. Namun Bapak Saudara terkasih, sebagai orang yang percaya, mari jauhkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berfaedah, tapi biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sehingga kita tidak tergoda oleh dunia, membuat kita terjerumus kembali dalam kegelapan itu. Kita yang sebenarnya telah ditebus menjadi terang, bukannya lagi digemerlapkan oleh kegelapan itu, namun kita hadir untuk menerangi kegelapan itu. Dan di akhir kata Paulus mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat yang ke-20 jelas dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana hidup kita boleh tetap di dalam terang Kristus, dan hidup kita berjalan sesuai dengan terang Kristus, yaitu dalam segala hal kita harus mengucap syukur, bahkan merendahkan diri kita
hati kita, sehingga kita boleh menerima satu dengan yang lain. Dan kasih Kristus boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita, sesuai dengan perintah bahkan pesan yang boleh disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahkan kepada kita pada saat hari ini, sehingga hidup kita tetap di dalam terang Kristus, melakukan kehendak Kristus dengan tetap arif, memilih waktu yang tepat, mempergunakan waktu yang tepat, bahkan tetap mengucap syukur, menjauhi pergaulan bebas, dan merendahkan diri di hadapan satu dengan yang lain, sehingga kita tetap hidup di dalam kasih Kristus, dan terang Kristus senantiasa memancar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Efesus boleh tetap hidup dalam terang-Mu. Oleh karena itu, ajar kami terus boleh tetap hidup dalam terang Kristus, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, dan hidup kami berjalan sepadan seturut dengan terang Kristus. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, sehingga terang Kristus makin dimuliakan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.